Kali ini saya akan mempresentasikan teori 11 bab 8 tentang basis data internet. Saya Devita Aza dari kelas 2004 ATA, NRP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Lengga Asmara, Sarjana Komputer, OCA. Tujuan pada teori bab 8 memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Contohnya http://www.eapsits.edu/database/index.html. URL di atas mengidentifikasikan suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database pada mesin www.eapsits.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah ini diterjemahkan oleh web browser seperti Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif, dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file, dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri .txt merupakan file teks tak berformat. Web browser menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML, yang menjadi secara standar struktur web page. Contoh lain, file.docs merupakan dokumen Microsoft Word atau web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. Hypertext Markup Language atau HTML. Hypertext Markup Language atau HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk script yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut task. Biasanya terdiri dari start task dan end task. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal seperti berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Data Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI atau Microsoft Internet Server IP
atau NSAPI atau Netscape Server API. Arsitektur application server dan server/Java. Pada JGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia, integrasi antara sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan ada Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server yang berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik atau well defined. Lalu Java Beans, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada di dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Pendahuluan XML. Extensible HTML atau XML merupakan bahasa skrip versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara HTML dan HTML, di mana kekuatan HTML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTDS. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai, start tag, dan akhir atau end tag harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk berkomentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTDS. XML DTDS. Sebuah Document Type Declaration adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat dari persamaan matematika di bawah ini. Dalam HTML seperti ini, kurung img space src sama dengan ini adalah nama dari gambarnya, lalu space alt sama dengan ini persamaan dari matematikanya. Dalam HTML kita menggunakan apply dan power, di mana dalam apply itu terdapat plus C1
CIX, CIY seperti ini, dan CN seperti ini. Melakukan query data XML atau XML-HL. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graph berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakteristik seperti berikut. Objek berbentuk triple, dalam kurung label, tipe, nilai. Objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Contoh model data daftar buku menggunakan OEM dapat dilihat pada gambar 8.1. Seperti ini OEM-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke latihan soal pada teori 11. Pada teori 11 terdapat 6 latihan soal. Langsung saja kita menjawab latihan soal tersebut. Nomor 1, definisikan arti dan gambarkan penggunaan HTML, URL, CGI, pemrosesan server-side, Java Servlet. Langsung saja kita jawab. Yang pertama, HTML. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Yang kedua, URL atau Universal Resource Locator adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. Yang ketiga, CGI. CGI adalah suatu standar untuk menggabungkan berbagai program aplikasi ke halaman web. CGI mirip sebuah program komputer yang menjadi perantara antara standar HTML yang menjadi tampilan web dengan program lain, seperti basis data atau database. Hasil yang diperoleh dari proses pencarian dikirim kembali ke halaman web untuk ditampilkan dalam format HTML. Yang D, pemrosesan server-side adalah pemrograman web di mana skrip dikompilasi atau diterjemahkan oleh server. Lalu yang terakhir, servlet merupakan file Java class yang telah dikompilasi dan dijalankan oleh server container atau application server. Servlet adalah fasilitas pengembangan aplikasi yang independen dan interaktif. Berikutnya nomor 2. Apakah itu CGI? Apa kerugian arsitektur menggunakan skrip CGI? CGI adalah suatu standar untuk menghubungkan berbagai program aplikasi ke halaman web. CGI mirip sebuah program komputer yang menjadi perantara antara standar HTML yang menjadi tampilan web dengan program lain, seperti database. Hasil yang diperoleh dari proses pencarian dikirimkan kembali ke halaman web untuk ditampilkan dalam format HTML. Program atau skrip yang dibuat sebagai CGI dapat memiliki lubang keamanan ataupun yang tidak disengaja. Potensi lubang keamanan yang digunakan dapat terjadi antara lain jika seorang pemakai yang nakal dapat memasang skrip CGI sehingga dapat mengirimkan berkas password kepada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Program CGI dipanggil berkali-kali sehingga server menjadi terbebani karena harus menjalankan beberapa program CGI yang menghabiskan memori dan CPU circle dari web server. Nomor 3, apa perbedaan antara web server dan application server? Web server memberikan layanan untuk tampilan web browser, sedangkan application server menyediakan operasi yang dipanggil oleh aplikasi klien.
Intinya, web server secara eksklusif menghandle HTTP request, sedangkan application server memberikan layanan business logic untuk suatu aplikasi yang dimungkinkan melalui beberapa protokol, termasuk bisa juga lewat HTTP. Nomor 4, bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik. XML yang baik harus mempunyai elemen blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML. Tag mulai atau mempunyai start tag dan end tag. Start tag untuk sebagai tag memulai tag dan end tag untuk mengakhiri tag. Dan harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah dokumen type declaration atau DTDS. Berikutnya nomor 5. Misalnya pada toko buku, diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Jadi dokumen HTML-nya seperti berikut. Ini doc type untuk mendeklarasikan type. Lalu dalam sebuah dokumen HTML strukturnya seperti ini. Jadi HTML ada head, terus ada body. Head ditutup terlebih dahulu, body kalau sudah body dia dimasukkan, ini ada penutup body dan ini penutup HTML. Jadi di dalam head terdapat title, itu untuk memberikan sebuah judul. Di sini saya menggunakan judul mencari buku berdasarkan judul. Dan di dalam body kita memberikan sebuah perintah apa yang akan kita tuliskan. Jadi di sini diasumsikan pelanggan ingin mencari buku berdasarkan judul dan memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Jadi untuk pemakai menginputkan judul buku, kita masukkan ke dalam body. Di from ID kurung from ID sama dengan from 1 dengan namanya adalah from buku, name-nya from buku. Lalu kita masukkan judul bukunya apa, lalu kita inputkan. Ini agar bisa diinputkan, jadi input name, judul, tipenya teks, dan ID-nya judul, seperti ini. Dan ini untuk menutup dari formnya. Lalu berikutnya nomor 6, soalnya seperti ini. Nomor 6, diketahui katalog Express komputer mail-order. Express menjual hardware dan software. Kita menjual pilot V baru, pilot 5, seharga 400 dengan nomor perangkat 345. Kita juga menjual IBM ThinkPad 570 seharga 1999, nomor perangkatnya 3784. Kita menjual baik software bisnis dan entertainment. Menjual juga Microsoft Office 2000 baru datang, dan Anda dapat membeli standard edition dengan harga 140 dengan nomor perangkat 974. Software dari Adobe yang berjudul InDesign seharga 200, nomor perangkatnya 664. Software game dari Blizzard berjudul Diablo 2 seharga 30 dengan nomor perangkat 12. Anda dapat membeli StarCraft seharga 10 dengan nomor perangkat 812. Pertama, kita disuruh membuat desain dokumen HTML yang menampilkan item yang ditawarkan Express. Yang B, buatlah dokumen XML yang menggambarkan isi dari katalog Express. Yang C, buatlah DTD untuk dokumen XML Anda dan pastikan dokumen yang Anda buat
Pada pertanyaan terakhir adalah valid untuk DTD. Ya, setelah kita rangkum, jadi ada sebuah tabel, kita membuat sebuah tabel dengan nama produk, harga, dan nomor perangkat. Produknya tadi adalah Pamphilot.v seharga 400 dengan nomor perangkat 345, IBM ThinkPad 570 seharga 1999 dengan nomor perangkat 3784, Microsoft Office 2000 seharga 140 dengan nomor perangkat 974, Adobe InDesign seharga 200 dengan nomor perangkat 664, Diablo 2 dari Blizzard seharga 30 dengan nomor perangkat 12, dan StarCraft seharga 10 dengan nomor perangkat 812. Sekarang membuat yang A, mendesain HTML. Kita mendesainnya dengan sebuah tabel. Jadi pertama doc type HTML dimulai dengan HTML head. Di sini head ada berisi title. Di sini saya akan memberikan judul Xfce menjual hardware dan software. Lalu head YouTube. Lalu body, di dalam body kita akan menggambarkan sebuah tabel. Jadi tabel bordernya sama dengan 2. Lalu caption adalah judul untuk tabel, item yang ditawarkan Xfce. Lalu TR, TH, nama produk. Ini bentuknya untuk ini ya. Jadi nama produk akan menjadi seperti ini, harga, dan nomor perangkat. Lalu untuk garis berikutnya akan kita masukkan Pamphilot 5 dengan harga, untuk harganya ini adalah 400, nomor perangkatnya 345. Terus berikutnya, garis berikutnya adalah IBM ThinkPad 570, harganya 1999. Lalu nomor perangkatnya 3784. Lalu untuk garis berikutnya, sini ini untuk pindah baris ya, TR. Ini Microsoft Office 2000. Terus pindah ke kolom berikutnya dengan menggunakan TD 140, pindah ke kolom berikutnya 974 itu menggunakan TD. Lalu ke baris berikutnya Adobe InDesign, lalu seperti ini. Lalu garis berikutnya Diablo 2 dari Blizzard, berikutnya adalah StarCraft di sini. Lalu untuk menutup sebuah tabel kita menggunakan slash tabel. Untuk menutup sebuah body, slash body. Untuk menutup sebuah HTML kita menggunakan slash HTML. Berikutnya yang B adalah membuat dokumen XML yang menggambarkan isi dari katalog Xfce. Di sini untuk menggambarkan sebuah katalog Xfce yang menggunakan XML seperti ini. Jadi XML flash data, dan data itu akan berisi tadi ya, sebuah tabel seperti itu yang dengan informasi harga, nama produk, harga, dan nomor perangkat dengan isi seperti ini. Jadi itemnya apa saja. Di dalam item itu terdapat nomor produk yang berisi Pamphilot 5. Terus untuk menutup slash nama produk, harga 400 slash harga, nomor perangkat 345 slash nama perangkat. Sama juga untuk berikutnya, jadi sama seperti ini, hanya berbeda ini aja isinya. Jadi ThinkPad, IBM ThinkPad 1999 3784 seperti ini. Di item sama sampai 6
6 produk itu sampai 6 produk ya. Jadi dari pilot, IBM ThinkPad, Microsoft Office 2000, Adobe Design, Diablo Blizzard, dan Scarcraft. Lalu untuk menutup item kita menggunakan slash item, untuk menutup data kita menggunakan slash data. Berikutnya yang C, buat DTD untuk dokumen XML Anda dan pastikan dokumen yang Anda buat pada pertanyaan terakhir adalah valid untuk DTD. Jadi ini DTD-nya using system.xml itu untuk XML text reader dan XML validating reader. Lalu using system.xml schema itu untuk XML schema collection. Private static bool is valid sama dengan true. Jadi seperti ini. Public ada while-nya, lalu ada if, jika valid maka console.writeLine menuliskan dokumen is valid, jika tidak maka dokumen is invalid. The public static void my validation event handler object sender validation event RGS ARGS is valid sama dengan false, maka dituliskan console.writeLine validation event sama dengan args.message. Jadi akan dituliskan message siapa. Jadi setelah kita menjawab latihan soal pada teori 11, maka sampailah kita pada akhir dari presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian presentasi dari saya. Semoga atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.